Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Ibu. Semangat banget hari ini ya. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan, anak Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, Nak, biar kita lebih bermanfaat. Ayo, Bu Nova, ayo. Bikin doanya ya. Oh ya, makasih, Bu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kakak, sudah memimpin doanya. Ya, Bu. Nah, Bu Eka absen dulu ya. Kalau saya panggil, angkat tangannya sambil bilang hadir ya, Nak. Soalnya Bu Eka kan belum kenal kalian semuanya. Saya absen ya, saya panggil namanya. Bu Eka nggak tampak. Aprijal, Hadir, Bu. Asep, Alumi, Hadir, Bu. ya, Denny, Hadir, Bu. Esther, Hadir, Bu. Fatma, Hadir, Bu. Jamila, Mardia, Hadir, Bu. Ada, Bu. Nurjalila, Hadir, Bu. Novi, Ada, Bu. Riturmini. Ada, Bu. Ya, berarti kita hadir semua, Nak ya. Ya, sebelum Bu Eka memulai pelajaran, maka lihat dulu gambar yang mau Bu Eka lihat. Bu Eka nggak kelihatan wajahnya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Esther nggak kelihatan. Kelihatan. Oh, saya nggak kelihatan. Ada. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran pertama. Nampak gambar yang sudah Bu Eka tunjukkan? Ya, tampak, Bu. Tampak, Bu. Tampak, Bu. Kelihatan, Bu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Itu gambar anak dari daerah mana, ayo? Saya, Bu. Afrizal. Dari mana, Nak? Bali. Bali. Ya, dari Bali. Siapa yang tahu rumah adat dari Bali itu apa namanya? Nggak tahu, Bu. Oh, Rumah gadang lah, Ibu. bukan sayang. Kalau rumah gadang tuh nanti dari Padang. Ini dari Bali. Namanya Oh, Ayas Agung. iya, Bu. Ayo, makanan dari Padang, dari Bali apa? Ayo, siapa yang tahu makanan khasnya? Lawar, Bu. Apa? Lawar, Bu. Lawar. Iya. Bukan ya, Bu ya? Kelelawar. Ya. Kelelawar dimakan di Aprijal. Lawar, Bu. Lawar. Iya, lawar. Oh, kalau yang lebih terkenalnya makanan khas dari daerah Bali itu ayam betutu ya. Oh, ya betul. Oh iya, Bu. Iya, yang betutu. Iya, iya. Ya, bebek betutu Ya. juga ini, Bu ya. Tarian dari Bali siapa yo? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Banyak, Bu. Tarian Dendeng.
Saya. Tari legong. Iya, ada pendet, ada legong. Ada ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tentang pawai budaya, peserta didik mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang pawai budaya, peserta didik mampu membuat peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan tepat. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu memahami keragaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Baru berikutnya, setelah diskusi dengan gambar, peserta didik mampu menganalisis keragaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya? Anak-anak, kita harus semangat belajar ya. Demi tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah Eka katakan tadi. Sekarang Ibu akan menampilkan tentang teks. Judul teksnya adalah Pawai Budaya. Ayo, paragraf pertama. Siapa yang mau baca, Nak? Ini mau baca? Nggak nampak, Bu. Perbesar sedikit, Bu. Nggak kelihatan tapi Bu, terlalu kecil. Kecilan, Bu. Ya. Sudah Bu. Ke bawah dikit, Bu. Ya, Bu. Paragraf pertama, siapa mau baca, Nak? Saya Bu Aprizal, Bu. Aprijal, oke. Saya persilakan Aprijal. Oh, ada Budaya. ya, yang lain nih, Mak, ya, Nak, ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, Bu. Ya, terima kasih Aprijal. Paragraf kedua, siapa mau baca? Saya, Bu. Ya. Ayo, Nak, silakan. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sudah, Bu. Terima kasih ya, Nak. Ayo, paragraf selanjutnya, siapa mau baca? Saya Bu. Ya, silakan. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju kok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepataliung buku. Ya, terima kasih. Paragraf selanjutnya, siapa mau baca? Saya, Bu. Ya, silakan Denny. Rombongan Toraja menyembunyikan. Waduh, berganti, Bu. Rombongan Toraja menyembunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya.
bunyi budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Terima kasih. Ayo paragraf terakhir. Siapa yang mau baca, Nak? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Siapa? Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Udah, Bu. Terima kasih anak-anak Ibu. Setelah kita membaca teks pawai budaya dari awal sampai akhir, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Ya, paragraf pertama membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Anak-anak Ibu mau bertanya sama anak-anak Ibu. Ada berapa paragraf teks bacaan tersebut yang sudah kita baca tadi? 5, Bu. 5. Boleh kita hitung? 5. Ada berapa sayang? 5, Bu. 5. 5. Paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Ini ke paragraf keempat. Dan yang paling bawah paragraf kelima. Jadi ada berapa paragraf? 5. Iya, ada 5 paragraf. Ya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi. Ya, ini Bu Eka kasih tahu cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Dengan sekali dibaca ya nak ya, berulang-ulang. Tentukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Ya, temukan unsur inti dari kalimat. Unsur inti kalimat utama sama dengan gagasan pokok. Yuk, nanti gambar yang sudah Bu Eka tampilkan. Ada gambar apa saja ini anak-anak Ibu? Keragaman budaya, Bu. Itu ada orang menari, Bu. Ya, ada orang menari. Ayo, Pakaian adat. Rumah adat, Bu. ada pakaian adat. Ada rumah adat. ada keragaman agama. Ya kan? Iya, Bu. Nah, inilah keragaman yang ada di Indonesia. Ada keragaman budaya, ada keragaman agama, adat istiadat, rumah adat. Itulah ya keragaman yang ada di Indonesia. Ya, misalnya gini. Aji dan Cide berasal dari Yogyakarta. Rumah adat Aji dan Cide, siapa yang tahu rumah adat dari Yogyakarta itu apa? Rumah apa namanya, Nak? Joglo, Bu. Joglo. Ya, pintar anak Ibu. Joglo. Kalau makanan adat dari daerah Yogyakarta apa? Gudeg, Bu. Iya, gudeg. Daerah Yogyakarta, rumah adatnya joglo, makanan khasnya gudeg, ya kan? Ini dia dari daerah Betawi. Betawi. Siapa yang tahu rumah adat dari Betawi itu apa? Ayo, rumah apa? Dari Betawi? Lupa, Bu.
Saya kasih tahu ya, rumah adat dari Betawi itu namanya rumah kebaya. Kalau makanan dari Betawi apa itu? Yang telur. Jadi daerah Betawi nama rumah adatnya adalah rumah kebaya. Khasnya kerak telur. Ini ayo, ini daerah mana ini? Padang. Apa nama rumah adatnya? Rumah Gadang. Rumah Gadang. Rumah Gadang. Makanan khasnya apa yang terkenal dari Padang? Rendang. Iya, rendang. Siapa yang suka makan rendang? Acung tangannya. Saya kan orang Padang, Bu. Iya, enak rendang ya. Rendang ini kalau kita rendang ini biasanya adanya waktu kapan? Kalau hari-hari besar, waktu hari Lebaran, kita buat rendang, ibu buat rendang. Mama di rumah ya nak ya? Iya. Ya, sudah. Itulah tadi pelajaran untuk hari ini. Selanjutnya, nah ini dia ada lembar kerja untuk anak-anak ibu sekalian. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah kita baca tadi. Apa judul teks yang kita baca tadi? Siapa yang ingat? Saya, Bu. Apa Jamila? Teks apa? Judul teksnya tadi apa sayang? Pawai budaya, Bu. Ya, pawai budaya. Nanti temukan ya di paragraf kedua gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa. Setelah kamu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua, kamu letakkan di sini. Ini namanya peta konsep atau peta pikiran. Nanti tulis gagasan pokoknya di sini, di tengah-tengah sini, dan gagasan pendukungnya di pinggir-pinggir yang sudah Bu Eka buat ya nak ya. Nah, ya, kamu boleh menyalinnya di buku tulis kamu. Buat gambar seperti ini. Tulis, cari gagasan pokoknya dulu, dan cari juga gagasan pendukungnya. Kemudian letakkan, buat peta pikiran seperti ini. Gagasan pokoknya di tengah dan gagasan pendukungnya ada di sebelah-sebelah gagasan pokok. Kamu boleh meminta bantuan orang tua ya untuk mencarinya. Saya kasih waktu 5 menit ya sayang ya. Nanti saya tanya kembali ya. Oke. Sudah, Bu. Sudah? Serius ya nak kerjanya ya nak? Sudah, Bu. Sudah? Ayo, siapa yang mau mempresentasikan membaca tugasnya? Saya, Bu. Jamila? Saya, Bu. Oh ya, boleh. Ya, Silakan Bu. Jamila. Untuk gagasan pokoknya, Bu, di paragraf kedua, Bu, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, itu gagasan pokoknya. Sekarang gagasan pendukungnya. Iya. Untuk gagasan pendukung yang pertama, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah.
Yang kedua, di barisan paling depan terlihat rombongan dari Maluku. Ya. Yang ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Selanjutnya. Yang keempat, langkah mereka diiringi suara dari alat musik dari Maluku. Yang terakhir Bu, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping Bu. Ya, Sudah terima Bu, kasih. itu dari saya Bu. Ya Tepuk tangan Bu. sayang untuk Jamila, sudah bagus membacakan hasil kerjanya. Ya, terima kasih Jamila. Ada yang lain untuk paragraf ketiga? Nurjalila mau mempresentasikannya? Belum siap Bu. Ayo, siapa sayang yang sudah siap paragraf ketiga? Ardila sudah siap paragraf ketiga? Ini Bu, tadi gangguan jadi saya kurang jelas. Ya sudah, kalau begitu nanti tugasnya dikumpul setengah jam kemudian ya, setelah Ya, ya. Bu. Nanti Ya. kumpulkan tugasnya ke WA grup kita ya nak. Iya Bu. Ya. Sekarang sebelum Bu Eka mengakhiri pelajaran, ayo anak-anak, kita tadi sudah belajar apa? Keragaman Bu. Budaya Bu. Belajar apa? Keberagaman Nusantara Bu. Ya, keberagaman Nusantara. Selain keberagaman, kita tadi belajar apa saya? Ide pokok Bu. Ide pokok. Dan kalimat Ya, pendukung, ide Bu. pokok dan gagasan pokok dan gagasan Mendukung. Kalau saya tanya tadi, gagasan pokok itu apa? Ayo. Saya yang tahu? Esther tahu gagasan apa? Afrizal tahu gagasan pokok itu apa? Kalimat inti dalam paragraf Bu. Ya, Beni bagus. Tepuk tangan dulu untuk Beni. Berarti Beni menyimak ya apa yang Bu Eka sampaikan ya. Esther banyak main-main tadi ya. Kalau gagasan pendukung itu apa? Siapa yang tahu? Fatma tahu nak gagasan pendukung itu apa? Gagasan mendukung kalimat utama Bu. Belum tepat. Gagasan pendukung apa Fatma? Kalimat penjelas Bu. Ya, kalimat penjelas. Berarti inilah Kalimat penjelas Bu. Ya, pelajaran Bu Eka hari ini ya. Tepuk tangan dulu untuk Jamila. Kasih aplaus dulu untuk Jamila. Terima kasih Jamila. Bu Eka tanya lagi, kalau keberagaman di Indonesia itu bentuknya untuk apa aja? Seperti apa bentuknya? Dalam bentuk apa aja keberagaman di Indonesia? Rumah adat Bu. Adat, Panannya, kanannya, tariannya. Terus satu lagi agama. Pakaiannya Bu. Ya, pakaiannya. Setelah tadi, hari ini kita mempelajari tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, keberagaman di Indonesia. Nah itu, saya mau tanya lagi sama anak-anak. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pelajaran dari Bu Eka ini? senang Bu. Senang Bu. Ya,
Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita ingatkan kembali ya, untuk tetap kita menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Jangan keluar rumah tanpa masker. Jangan kumpul di kerumunan orang banyak. Dan selalu cuci tangan pakai sabun, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum Bu Eka akhirin pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, Nak. Alumi, boleh pimpin doa ya? Boleh, Bu. Ya, ayo pimpin doanya. Pada teman-teman, ayo kita berdoa karena kita sudah selesai belajar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Alumi. Enak. Sama-sama, Bu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Setengah jam lagi saya tunggu di WA grup masing-masing. Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk pelajaran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.